Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak semua, seperti minggu lalu saya sebenarnya menjanjikan untuk offline. Tapi karena sesuatu hal, Bapak tidak sempat hadir karena ada kegiatan. Jadi mohon maaf, pada hari ini mungkin kita pembelajarannya adalah bersifat daring. Namun pada pertemuan kedua ini Bapak akan menyampaikan tentang materi pengertian dan ruang lingkup pembelajaran fikih. Mari kita simak materinya ya. Yaitu di mana kita harus ketahui dulu tentang pengertian dan ruang lingkup pembelajaran fikih itu. Secara umum, kata Arab fikih itu adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemahaman yang mendalam atau pemahaman penuh yang membutuhkan pengerahan potensial akal manusia. Sebagaimana Ibnu Khaldun menyampaikan definisi tentang fikih, yaitu adalah pengetahuan tentang aturan Allah menyangkut tindakan orang-orang yang memiliki dirinya terikat untuk mematuhi hukum dan menghormati apa yang diharuskan, apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan, apa yang ditolak atau yang netral. Ya, ia merupakan ilmu yang mempelajari tentang syariat Islam, baik dalam konteks asal hukum maupun praktek dari syariat Islam itu sendiri. Sebagaimana yang dijabarkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122. Di mana di dalam surah At-Taubah ini dikemukakan intinya bahwa fikih itu adalah merupakan sebuah disiplin ilmu yang membicarakan suatu pengetahuan hukum Islam. Dia merupakan produk pengetahuan fuqaha atau para ahli hukum Islam atau mujtahid yang di dalamnya diandaikan adanya proses teoritik untuk menuju produk akhir. Fikih merupakan hasil pemahaman yang mendalam yang tidak dapat dilepaskan dari teks dan konteks. Pada saat teks tersebut dipahami sesuaikan dengan sosial kultural, dinamika dan perkembangan masyarakat pada saat fikih tersebut ditetapkan sebagai hukum. Fikih berarti paham yang menjadi kebalikan dari itu dan sekaligus menjadi suplemen terhadap ilmu. Menerima pelajaran terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu diartikan dengan menerima pelajaran karena proses memperoleh melalui riwayat penerimaan seperti menerima esensial Al-Quran atau As-Sunnah. Penerimaan ini tidak melalui pemikiran atau pemahaman, namun melalui riwayat. Ini berbeda dengan memberi hukum terhadap suatu kasus dengan cara menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana tujuan pembelajaran fikih bahwa dalam konteks pembelajaran itu, fikih itu dimaknai sebagai suatu kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa yang bertujuan mengembangkan kreativitas berpikir siswa dalam bidang syariat Islam dari segi ibadah dan muamalah, baik dalam konteks asal hukumnya maupun praktiknya, sehingga siswa itu mampu menguasai materi tersebut dan terjadi perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tingkah laku anak didik ke arah kedewasaan yang sesuai dengan syariat Islam dengan menggunakan cara-cara dan alat-alat komunikasi pembelajaran. Pembelajaran fikih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara kafah. Pelajaran ini bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fikih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama manusia yang diatur dalam fikih muamalah. Yang kedua, itu untuk melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Sehingga pada pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Adapun ruang lingkup daripada mata pelajaran fikih itu adalah meliputi ketentuan pengaturan hukum Islam dalam menjaga keselarasan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesama.
Dan ruang lingkup itu meliputi adalah aspek fikih ibadah, meliputi ketentuan dan tata cara tahara, salat fardu, salat sunnah, dan salat dalam keadaan darurat, sujud, azan, iqamah, berzikir, berdoa setelah salat, puasa, zakat, haji, umroh, kurban, dan akikah, makanan, perawatan jenazah, dan ziarah kubur. Yang kedua, aspek fikih muamalah meliputi ketentuan hukum jual beli, qiraat, riba, pinjam meminjam, utang piutang, gadai, dan penggunaan serta upah. Nah, itu yang perlu anak-anakku ketahui tentang pengertian fikih, pembelajaran fikih, dan ruang lingkup fikih. Jadi anak-anakku hanya pada hari ini hanya menerima materi saja. Nanti insya Allah, dan tugas yang saya berikan kemarin untuk mencari apa itu belajar, apa itu ajar, apa itu pembelajaran, proses belajar. Silahkan nantinya mengirim rekam suara dari apa yang anak-anakku sekalian dapatkan, termasuk pengertian tentang pembelajaran fikih itu sendiri. Saya rasa itu saja yang perlu Bapak sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf karena kemarin kita sudah sudah MOU untuk sifatnya offline, tapi karena sesuatu keadaan sehingga Bapak tidak bisa melakukan secara offline, maka saya harus lakukan secara online. Dan perlu saya sampaikan pula, jangan lupa mengisi list absensi di grup WA. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.